Sampainya pengiriman dari Esgar Mempawah, boleh diceritakan apa pentingnya pengiriman perdana ini untuk pabrik aluminium di Kuala Tanjung? Pentingnya yang pertama artinya Inalum saat ini kita bebas impor. Jadi alumina yang tadinya kita 100% impor itu dari beberapa negara, akhirnya sekarang kita bisa mandiri. Dan itu diproduksi kabar baiknya oleh anak perusahaan kita sendiri. Dan kita tahu sendiri smelter grade alumina refinery ini historinya cukup panjang. Jadi penerimaan alumina pertama ini hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh grup Inalum dan grup MindID secara umum. Dan ini akan menunjukkan dan meningkatkan competitiveness di Inalum dan di industri aluminium. Jadi kita akan makin siap bersaing, mengingat sekarang persaingan di industri aluminium semakin ketat. Dan kemudian dengan adanya ini tentu menguatkan kedaulatan kita juga dalam konteks mendukung program pemerintah hilirisasi. Dan ini adalah bukti konkret dari grup MindID dan Inalum bahwa kita merealisasikan program hilirisasi pemerintah dari Bapak Presiden Jokowi yang dilanjutkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Boleh digambarin Pak, ini nantinya alumina yang dibawa dari Esgar ke Kuala Tanjung ini proses pengolahannya akan seperti apa untuk akhirnya bisa menjadi aluminium? Oke, jadi alumina ini adalah salah satu bahan baku utama dalam processing pembuatan aluminium. Kita memiliki 4 bahan baku utama di Inalum atau khususnya untuk memproduksi aluminium, salah satunya adalah alumina. Dan alumina ini berimpact sekitar 60% terhadap COGS. Jadi alumina ini akan diprosesing bersama bahan baku utama lainnya seperti karbon CPC, CTP dan juga aluminium fluoride. Yang dimana majority itu juga import. Gitu. Nah, kita beresin satu-satu nih. Dari alumina yang import sekarang kita sudah produksi secara domestik atau di negara sendiri. Setelah dilakukan processing ini nanti akan ada proses di pabrik casting kita, pencetakan sesuai dengan produk yang kita inginkan atau yang market butuhkan. Jadi ada tipe yang kita hasilkan, ada aluminium ingot, aluminium billet dan juga aluminium alloy. Jadi ada proses dan juga proses ini didukung oleh green energy. Jadi 100% listrik kita itu dari PLTA kita di daerah Paritohan atau Toba, Sumatera Utara. Kapasitas produksi di Kuala Tanjung berarti berapa besar, Pak? Per tahun ini sesuai dengan kapasitas desain yang tahun lalu kita upgrade. Ya, desain kita itu adalah 250.000 dan tahun lalu kita upgrade ditambah 25.000 ton. Artinya totalnya 275.000 ton. Untuk tahun ini kita masih punya target produksi yang sama. Karena memang desain dan upgrade masih di angka 275.000 ton. Nah, ekspansinya nanti baru terjadi di 2026 dan 2027 sampai 2028. Jadi 25 sampai 26 awal itu masih dengan kapasitas 275.000 ton. Berarti seberapa besar kehadiran Esgar Mempawah ini bisa memenuhi alumina untuk PT Inalum berarti, Pak? Jadi untuk Inalum sendiri kontribusi dari Project Esgar ini akan memfulfill 100% kebutuhan alumina kita. Yang tadinya import sekarang 100% akan disuplai oleh BAI. Nah, Borneo Alumina Indonesia atau proyek Esgar ini memiliki kapasitas 1 juta ton. Artinya kebutuhan Inalum setahun itu adalah sekitar 500 sampai 550.000. Dengan kapasitas 1 juta ton, artinya 550.000 itu bisa dinikmati oleh Inalum. Sisanya ini akan dijual ke market terbuka atau international market ekspor oleh BAI ke pasar alumina. Oke, kebutuhan ini apakah bisa memenuhi permintaan domestik ataupun internasional sejauh ini, Pak? Pertanyaan domestik, untuk domestik yes definitely ini akan menjawab kebutuhan alumina di domestik. Untuk internasional karena memang secara global kebutuhan alumina ini defisit. Artinya permintaannya lebih tinggi daripada produksinya. Nah, ini akan menutup gap defisit itu. Artinya kita confidence bahwa anak perusahaan kita BAI ini bisa mengisi defisit kebutuhan alumina di global. Sehingga artinya kita sangat punya keyakinan ini akan diserap market dengan baik. Oke, perkembangan Esgar Mempawah tahap 2 sudah sejauh mana, Pak, berarti? Jadi setelah kita commissioning ini dan kita ramp up capacity design sampai 100.000, kita sudah diminta oleh MindID dan juga Kementerian BUMN dan juga Danantara untuk segera right away langsung ke fase 2. Kita akan tahun ini melalui tahap teknologi selection dulu. Gitu ya, kita memilih teknologi apa yang akan kita gunakan. Kalau di Esgar 1 kita memilih pakai teknologi China. Kemudian setelah pemilihan teknologi kita masuk ke keputusan investasi dan juga partner
harapannya di awal tahun depan kita sudah mulai konstruksi untuk yang Esgar fase 2 yang lokasinya di Mempawah, Kalimantan Barat juga. Berarti sudah commissioning, tetapi belum 100% operation. Yes, sekarang kita ada di sekitar 50-60% capacity design produksi. Harapannya 100% di bulan Agustus September nanti. Oke, berapa besar Pak anggaran pembangunan Esgar 2 ini? Esgar 2 sebenarnya secara desain dan kapasitas jumlah produksi sama 1 juta ton. Artinya estimasi investasinya ada di 800 sampai 900 juta US dollar. Tapi harapannya karena kita sudah mengcopy dari Esgar fase 1 ada efisiensi capex sekitar 50 sampai 100 juta US dollar. Jadi harapannya ada di sekitar 700-800 juta US dollar. Oke.